concern-nya masih sama ya, mereka diberikan zona, circle, dan apakah mereka bisa mengeksekusinya nanti dengan maksimal atau tidak, tapi sebentar waktu dari tim Bigetron berhasil bisa mendapatkan sebuah elimination point terhadap tim The Xavier. Coba dibalaskan tapi nampaknya Wunti sudah tertake cukup low tembakan QBZ dari seorang Rezi. Dibalaskan kembali dengan another utility dan akan coba ada balasan kembali dan DBS versus S12 kali ini Rezi coba untuk tarik mundur sedikit tapi ternyata damage dan akhirnya dikejar diburu habis-habisan Rezi naik ke lantai atas dan ternyata kakinya tertembak dengan DBS dari seorang Lamborghini Bigetron. Kembali kehilangan player mereka tapi 2 melawan 1 antara Bigetron dan juga tim The Xavier. 1v2 situation Lamborghini dengan satu granat sudah mulai dimasak juga siap untuk dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Foxy begitu low tapi Foxy pun kalah dengan DBS Gaming Body dari Lamborghini. 1v1 situation saat ini Bigetron kehilangan banyak pemainnya. Sekiranya pun selamat seorang Snape, dia nggak akan punya kawan Snape begitu loh kelihatan di luar sana. Lamborghini mencari Lamborghini memburu juga ada di bagian dalam kembali dengan pre-fire-nya Lamborghini reload tipis kembali dilakukan juga sama-sama saling melakukan jump shot. Belum ada yang connect boy. Lamborghini 7 peluru terakhir masih dengan gocekan mautnya berdansa kiri kanan depan belakang. Snape menang tapi Snape nggak punya teman. Apa daya, lawan yang baru sudah datang. Boom Esports mendengarkan huru-hara yang terjadi. Ingin juga join the fight, ada FOMO yang terjadi. Snape menembak menuju ke arah bagian depan, mendapatkan seorang frenzy. Pas banget votingnya. Ini dia pemain terakhir. Pemain perpindahan dari RRQ yang masih bisa melakukan clutch. What happened? Snape menggila saat ini. Begitu tenang tapi kalah dari jumlah dan Boom Esports yang menang dan BTR rata. Hampir Boom dibuat Terakhir, kasih orang datang ketika turun dari mobil disambut langsung. Makanya tadi kayak Boom tuh masuk ke perangkap lah ibarat kata. Iya, Ya kan? perangkap. Masuk ke perangkap, masuk ke jebakan. Iya. Jebakan. Jadi tidak bisa dihindari dan kayaknya pada center sih ini kalau kita lihat dari map streamnya. Karena ladang kan, dan ladang juga banyak ambil perairan nih. Kalau yang YOLO ambil jembatan. Set up jembatan. Ya. Kayaknya ada hanya beberapa tim aja sih yang main di pinggiran-pinggiran, tapi memang pinggiran-pinggirannya juga dengan beberapa compound seperti dari Vampire ada di Veripier pun udah mulai masuk dikit, kayak nggak mau nyentuh garis gitu loh. Seenggaknya ada jarak dari zona ke arah bagian dalamnya. Dan buat yang YOLO di bagian area jembatan pun juga harusnya untuk tim-tim yang masih full gak sih Kavlo yang kayak masih dengan 4 playernya mereka buat setupnya lebih itu atau malah mungkin buat tim-tim yang udah pincang kayak Boom sekarang halnya untuk seorang Zero Last Man Standing mungkin bisa mengaplikasikan hal tersebut? Dia udah gak bisa, udah berenang aja dia. Mau kemana lagi Zero? Udah dead end. Udah gak bisa, itu tinggal Nempel berharap tebing. aja. Bener kan gue bilang ngambil jembatan, zona kan? Iya. Itu Zero cuma berharap si Todak kegangguin dia udah. Nggak, dia cuma berharap, dia bakal berenang ke bawah jembatan dan berharap nggak ada yang sampai turun ke bawah jembatan, lalu dia survive sampai berapapun jauh. Habis itu ya udah gitu dengan 3 elim yang mereka peroleh, hashtag let's say hashtag 4, 7 poin udah bagus sih menurut gua. Ya, Overall ya. Solo survive lah ya. Ya diuji nih dia, testing buat nanti kalau ada turnamen-turnamen resmi yang tanding solo lagi. Solo. Buat SEA Games. Iya, SEA Games apa Asian Games waktu itu? SEA Games. SEA Games kan ya? Yang ada solo-solonya. Betul. Iya. Bisa diuji coba. Dan masih ada 12 tim sejak tadi stage ke-3 menuju ke arah stage ke-4 belum ada reduksi atau pengurangan lagi. Sementara waktu dari Arena, tim yang sudah mendapatkan winner chicken dinner masih dengan beberapa ancaman-ancaman yang dia berikan menuju ke arah Vikings. Sama-sama tertahan di arah jam 9. Belum ada yang bisa bergerak keluar, tapi Homeboys juga sudah mulai ikut-ikutan untuk bisa mengganggu positioning dari Vikings saat ini. Betul, digangguin, ditembakin juga dan sekarang bahkan sudah ada yang terlintas satu player dari lawan untuk tim Arena tracking dan berhasil didapatkan untuk satu playernya langsung di confirm point eliminasi dan dipulangkan langsung satu tim lagi, 11 tim tersisa dan Vampire yang ternyata terlebih dahulu mengambil inisiasi untuk mengincar bagian bawah dari jembatannya dan posisinya di jembatan sebelah kiri yang mereka ambil karena angle-nya di bagian sebelah kanan sudah dijaga habis-habisan oleh tim Secret. Lihat betapa banyaknya tim yang sekarang sudah mulai diantisipate dan juga diamatin gerak-geriknya oleh tim Secret, Kavlo. Tapi lihat kan, dari VPE gue bilang apa, kalau mau YOLO ambil jembatan enak. Iya. Bener, VPE langsung ambil Iya, jembatannya. langsung. Karena di situ ya, kalau mereka dapat timing bagus untuk langsung ambil dari pantai, sisi pantai masuk ke dalam, itu nggak mungkin dari TS bisa full fokus ke arah mereka. Kan mereka juga perlu ngeliatin angle-angle lain. Akhirnya diambil kesempatan tersebut oleh VPE untuk langsung ambil sisi bawah jembatannya.
Dan tadi sempat mau coba naik juga kan ke railing-railingnya kan. Yang sekarang PR sebenarnya adalah tim Void. Karena mereka kelok dari berbagai sisi. Mereka nggak bisa fight dengan open body gitu ya. Karena ada Stranger juga yang nempel di bagian garasinya. Tapi Stranger juga tahu mereka nggak bisa lama-lama di sini. Karena dari belakang mereka pasti akan dihantam bentar lagi. Udah ada Sam 9 ya. Ya sebenarnya kayak Void ini nge-trap sebenarnya. Dibuka aja, dibuka di bagian dari garasinya. Masuk di granat. Mau main di luar, ketembak sama TS, ataupun ketembak sama tim-tim di belakang mereka. Trapping jadinya. Kasih aja masuk, nggak apa-apa. Ya. Make sense. Bisa juga dipakai itu. Cuman sejauh ini kalau kita lihat memang kayaknya dari Strangers nggak mau banyak melakukan pergerakan, dia masih stay aja. Nggak mau resiko dia. Iya, dia masih stay aja loh. Padahal udah ada 2 tim sebenarnya yang deket banget sama mereka. Dan salah satunya adalah Homeboys yang sudah mulai bergerak maju. Cukup terobos saja lah Trexy melihat adanya Kit di depan sana. Masih di spray juga dengan red dot side-nya. Kit, what? Kit masih bisa memberikan balasan kembali. Tapi bagaimanapun juga akan pulang menuju ke arah bagian lobby karena Sam 9 masih cukup banyak pemain-pemainnya. Tadi dengan mobil langsung diterobos aja. Sam 9 harus melakukan revive saat ini juga. Tapi masalahnya dari Arena sudah mulai berputar-putar dengan vehicle-nya kembali di spray down. Mika masih mencoba, hampir aja kena tabrak. Untungnya masih bisa dihindari. Mika kembali memberikan pressuring menuju ke arah lawan-lawannya. Dan Viren pun entah ada di bagian mana, tapi Mika akan melakukan close combat saat ini pun kalah. Mika kalah close combat, berarti hanya tersisa Viren seorang diri saja di bagian belakang. Ini nggak heran sih apa yang dilakukan oleh tim Arena. Mereka ingin memaksimalkan kesempatan yang mereka miliki. Sam 9-nya lihat. Dengan begitu gampangnya mereka eliminasi 1, 2, 3 playernya. Dan bahkan nampaknya kita bisa melihat semakin tergerus lagi. Hilang lagi Sam 9-nya untuk anggota playernya. Tinggal the last man standing yang dibahas juga sama Cijel. Dan lihat 6 poin eliminasi yang sudah didapatkan oleh Arena sejauh ini. Dan juga yang tertinggi untuk di match kali ini. Dan Todak bertemu lagi dengan tim Secret. Trunks-nya berhasil bisa di knockdown oleh player dari tim Todak. Dan ini kalau kita pantau lagi memang untuk tim-tim yang mengambil di bagian dari jembatan, Indonesia sama Calflow, mereka masih aman. Belum ada fight sama sekali, boomnya aman, dari TS-nya aman, dari tim Vampire pun juga aman. Sedangkan Todak yang tidak aman kondisinya kali ini. Coba untuk Trabas kayaknya akan lebih komit lagi, disambut dengan granat. Dan langsung dihangatkan granatnya ke badan dari seorang Cleon. Dan nampaknya Cleonnya down. Dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh satu punggawa player dari tim Todak. Akan coba berduel dengan seorang Break dan akhirnya Break berhasil bisa break ke leg buat tim Secret. Dan akhirnya dieliminasi semua anggota dari tim Todak. Todak mau jadi vampire tapi beda. Angle-nya beda, Iya. angle-nya salah. Tadi gue lebih mikir ya, dari Todak bakal nabrak ke arah Void. Karena Iya. lebih dekat jaraknya. Gue udah kayak mau bilang, ntar lagi lihat nih, Todak lawan Void. Void. Ternyata enggak, mereka yang melipir Ke kiri. terobos ke titik yang terjauh. Dari posisi mereka ngambil titik terjauh dan terekspos dari anggota-anggota TS lainnya, termasuk Void juga kalau tadi mau ikut-ikutan tapping. Iya. TS-nya kan di high ground ya, udah pasti kelihatan dong. Ada mobil nih, gua masak granat. Gue kira paling enggak mereka bakal nabrak rumah di bawahnya. Bukan mercusuar. Bahwa tempat di sebelah kirinya TS, di gunung-gunungan pantai, itu the best tempat saat ini. Yang ternyata diambil langsung sama Arena. Ya, mau gimana? Udah terjadi gitu kan saat ini juga. Dan kayaknya Void sama Stranger udah nggak bisa lama-lamaan deh untuk damai atau gencatan senjata di sini udah nggak bisa. Harus perang, harus dibuka peperangannya dengan adanya satu granat tadi dimasak sama Miao Miao, tapi Rezak menggunakan S12K masih menunggu di belakang kontainer biru. Lobby pun melemparkan granat ke arah bagian dalam juga. Potato masih aman, Rezak masih aman, tapi sangat dekat sekali. Hanya ada kontainer yang bisa memisahkan kita. Rezak terobos ke arah bagian dalam, tidak menyangka ternyata Lobby yang memakan seorang Rezak. Zeta juga ke knockdown, berarti hanya menyisakan 2 pemain aktif dari Point Donkey. Ya, untuk Faxi dan juga seorang Potato. Dan kita bisa melihat kembali Ranky. Ada bantuan yang tidak disengajai oleh tim Secret. Mereka bisa mendapatkan sebuah knockdown. Mungkin akan mempermudah jalur dari tim Bowen Donkey ID. Potatonya vaulting dan berhasil bisa selamat. Akan coba regrouping lagi dengan seorang Faxi, tapi granat. Itu membuat Faxi kembali terjatuh lagi. The last man standing bagi tim Bowen Donkey ID. Di satu shack pom bensin yang kecil. Berdiamlah 2 anggota player terakhir dari tim Void Donkey ID dan percobaan demi percobaan granatnya matang dan akhirnya Vexi berhasil bisa di ending begitu saja oleh player dari tim Strangers. Dengan terakhir Potato akan termakan lagi dengan lemparan granatnya dan Potato masih bisa bertahan, masih bisa survive, tapi berapa lama waktu yang bisa dipertahankan Potato untuk menyelamatkan klasemen setinggi mungkin bagi tim Void Donkey ID. 2 player demi touchdown, tapi gangguan demi gangguan tim Secret. Kita tidak bisa melewati tim Secret yang masih bertahan dan masih melok di satu angle yang sama. Potato saat ini sedikit terbantu dengan hadirnya seorang Frankie.
Tapi siapapun yang selamat dari tempat tersebut nggak akan selamat dari tim Secret sih. Kalaupun selamat paling cuma 1 orang gitu. Ini kan sekarang Strangers ada 3 ya. 1 low, 1 knockdown. Bentar lagi zonanya gerak, smoke udah di pop out. Tapi Frankie kayaknya bakal ngelok terus ke titik ini karena Frankie berada di bagian rumah yang paling bawah seorang diri. Tim Secret harusnya dia bakal melakukan regroup sebentar lagi. Sementara dari total tim saat stage 6 terjadi hanya ada 7 saja. Di arena benar-benar di tengah banget. Boom, Zero beneran berenang cuy kata Flo. Gue bilang kan, cuma bisa berenang aja dia kan. Iya. Berenang dia lakukan. Berenang lewat bawah Disuruh jembatan. berenang. Jadi Dory. Keep Iya. swimming, swimming, swimming. Nah itu dia. Tapi seenggaknya jadi selamat gitu. Untuk bisa memperpanjang billing waktu permainan boomnya itu udah harus dilakukan sama Tadi gue Zero. bilang berapa? 3 elim, hashtag 4 gue bilang kan. Coba, Maksimal, Coba ya. ya kita lihat ya. Coba. Siapa tahu bisa nambah. Lumayan gitu kan. Lumayan nambah tipis-tipis. Dan sementara juga dari Team Secret yang terus nge-lockdown pemain-pemain dari Strangers yang Miau, miau. akhirnya Miau, bisa miau. satu miau-miau ketemu sama Zero. COD di lautan. Berhasil dibayar cash tunai sama Zero. Dapat 4 elimnya. 4. Dapat 4 elim. Hashtag kena masih dapat placement poin ya. 2 Dan nih, udah 2 poin. udah 2 poin dari placement, 4 berarti udah 6 ya. Total ya 6 poin yang didapetin dari Boom Esports berkat seorang Zero yang masih bertahan. Dan ngomong-ngomong tim-tim yang masih bertahan, Vampire masih dengan 4 anggota player mereka, Tim Secret pun sama, New Era pun juga masih sama dengan 4 anggota mereka. Dan sedangkan kayaknya Tim Secret sudah mulai semakin lebih aktif lagi, coba untuk mengungguli diri mereka di atas dari tim Vampire. Banyak sekali lemparan utility dan tidak hanya berupa granat tapi smoke, molly semuanya dikeluarkan dari Vampire maupun dari Tim Secret. Ini stage ke-6 lagi-lagi ya, sisa dikit timnya. Kayak yang match-match sebelumnya yang terjadi gitu. Jadi memang di mid gamenya banyak yang melakukan peperangan, tapi Vampire nih kayaknya udah mulai komit sih, kelihatan dari smoke yang sudah mulai ditabur dengan red zone buatan menuju ke arah dalam rumah jamur. Tapi granat-granat yang dilontarkan belum bisa menumbangkan seorang JK. Kunciannya ada di JK. Kalau JK-nya tumbang, ini bisa diterobos. Dan itu dia granat dari Tony Kurniawan sudah mulai menumbangkan seorang JK. Sudah mulai touchdown ke arah bagian dalam, seorang Morman kembali memasak granatnya, double nades dari Morman dan Tony K. Akankah bisa memberikan efek samping kembali menuju ke arah tim Secret? Masih mencoba kembali lemparan manggis berikutnya. Morman begitu low tapi tidak menyerah, terus dilontarkan kembali granatnya. Sementara Vampire akan melakukan penyelamatan terhadap seorang Swaps. Dan sukses sudah penyelamatannya untuk seorang Swipe dan bahkan langsung di tengah-tengah penyelamatan tersebut datanglah seorang Trang yang terang-terangan berhasil bisa knockdown seorang Tony K. Dibalaskan 2 playernya down, tinggal 2 anggota terakhir dari tim Vampire yang masih bertahan. 2 melawan 2 antara tim Secret dan juga tim Vampire. DBS di tangan seorang Morman coba untuk bisa nge-screen lagi, bergerak ke bagian sebelah kanan, tapi datang lagi gangguan. Arena berada di bagian belakang dari posisinya backline tim Secret, dan Frankie sudah mulai tertek cukup low untuk HP-nya kali ini, dan hanya tinggal 1 the last man standing dari tim Secret yang berhasil dipulangkan langsung oleh tim Vampire. Dan ingat, masih ada Arena yang ternyata di waktu yang hampir bersamaan juga memulangkan Vampire. Wah, gokil. Zero-nya masih selamat, coy. Zero nonton pakai popcorn di lautan itu. Bentar lagi ganti nama dia. Apa? Hero. Oh, betul. Iya ya. From zero to hero. Hero. Nah, tapi hero-nya pakai I juga. Pakai I. Kan zero to hero ya kan. Iya, tapi lumayan ya dengan gue bilang dia cuma bisa berenang aja dia udah nggak apa-apa. Berenang dia. Sabar sih dia, lebih kayak apa ya, temponya dapet, tenangnya dapet, sabarnya dapet. Ngebaca keadaannya dapet gitu ya. Ya layak lah Zero untuk naik kelas, naik pangkat Iya. dari tim komunitas ya kan. Morph pindah ke Boom. Bagus. Ya walaupun bocor nggak apa-apa lah. Bagus nih, poinnya juga bocor buat Boom. Iya. Ya kan? Keran poinnya kebuka. Nah itu dia, L bocor kalau kata Sanskui kemarin. Iya, L bocor, tapi ini kayaknya masih aman-aman aja ya dari Boom Zero yang masih aman aja dengar ketahuan ya? huru hara, nggak ketahuan sama sekali. Sama New Era enggak ya? New Era fokusnya ke depan semua. Iya. Ketutupan Fokusnya itu. ke depannya ya masih belum dapat angle-nya untuk bisa benar-benar ngelihat posisinya Zero, tapi mungkin posisi tahu di sebelah kanan udah tahu karena ada suara tembakan kan yang tadi keluarkan sama Iya. seorang Zero, setidaknya aware di bagian sisi sebelah kanannya untuk New Era. Tapi fight juga masih berlanjut dan di posisinya saat ini benar-benar enak banget sih, 69 nembakin dari Arena, dapat lagi knockdown lagi, ending lagi juga didapatkan. Dan ini kita bisa melihat 69 masih bertahan dengan 2 anggota playernya mereka, sedangkan Rooftop
kali ini dimiliki oleh seorang Silin dari tim New Era yang masih cukup aman dan mereka split posisinya pun juga baik sekali. Nah, akhirnya 69 berhasil bisa memulangkan dan meratakan e-arena di hashtag yang ketiga. Let's go Hulk dengan celana birunya. Gila men. Walaupun kita tahu Hulk hijau tapi kali ini biru masih bisa melakukan penyelamatan terhadap Kripchan dan Sondara. Itu temennya revive dulu bang. Oh Ya. airdrop lebih penting. Fokus heal. Bukan si Hulknya. Oh. Airdrop dulu deh gue. Biarin temen gue aja yang nanti revive. Tapi Sondara nggak bisa diselamatkan lagi. 2 melawan 4 saat ini posisinya. Apakah 69 bisa merebut winner chicken dinner dari New Era? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin dari hitungan Jerome Pauline ini susah banget. Di bawah 50% kondisinya. Apalagi dari Zuli sudah mulai split position ke arah luar. Wah, ini sih udah enak banget sih dari New Era sih. Udah diambang atas kemenangan mereka 4 melawan 2 dari New Era dan juga 69. Tapi Hulk dan juga Krypton tidak henti-hentinya mereka mencoba untuk mendapatkan sebuah chicken dinner, tapi apalah daya. Satu playernya down, tinggal Hulk 2K terakhir, the last man standingnya di tapping S12 ke seorang Silin. Akhirnya rata sudah winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh New Era. New Era akhirnya bangkit cuy. Setelah sekian lama terpuruk. Tadi kalau misalnya kita bilang itu kayak WWCD yang dimana papan bawah rebutan. Ya, tadi kan? gue mau bilang gitu kan. Iya. Tapi nggak sempat juga tuh motong, tapi emang ini game yang diimpi-impikan oleh kedua tim ini sih. New Era dan juga dari 69. Dan New Era dengan game ini paling nggak mulai nempel nih, mulai ngedekat ke posisi-posisi yang batas aman itu loh. Satu game lagi kayak gini, mereka masuk ke zona aman menurut gua. Ya. Karena New Era tuh kemarin di hari pertama cuma ngumpulin 20 poin ya kan. Iya. Si 69 di hari kemarin itu yang hari kedua cuma 12 poin. Jadi